Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan macam-macam teori yang digunakan dalam pembelajaran. Sebelum membahas itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan teori belajar. Teori belajar dapat didefinisikan sebagai integrasi prinsip-prinsip yang menuntun di dalam merancang kondisi demi tercapainya tujuan pendidikan. Ada 4 kategori utama atau kerangka filosofis mengenai teori belajar. Yang pertama adalah teori behavioristik, teori kognitif, teori konstruktivisme, dan juga teori belajar humanistik. Teori belajar behaviorisme hanya berfokus pada aspek objektif diamati di pembelajaran. Teori kognitif melihat melampaui perilaku untuk menjelaskan pembelajaran berbasis otak. Teori konstruktivisme berpendapat bahwa belajar sebagai sebuah proses di mana pelajar aktif membangun ide-ide baru atau konsep. Dan teori humanistik ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Baik, yang pertama, kita akan membahas teori belajar behavioristik. Cagney dan Berliner adalah 2 orang yang membuat teori belajar behavioristik. Teori ini berisi tentang perubahan tingkah laku yang terjadi karena pengalaman belajar. Dalam perkembangannya, teori ini menjadi aliran psikologi belajar yang memiliki pengaruh terhadap tujuan, peningkatan teori belajar, dan praktik dalam dunia pendidikan dan juga di dalam dunia pembelajaran. Aliran psikologi belajar juga dikenal sebagai aliran behavioristik. Aliran ini lebih mengutamakan terbentuknya perilaku yang dihasilkan dari proses belajar. Belajar itu sendiri merupakan suatu interaksi antara stimulus dan juga respon. Menurut teori behavioristik, dalam proses belajar mengajar, yang terpenting adalah seseorang akan dianggap telah belajar ketika sudah menunjukkan perubahan perilaku. Dari teori ini juga, belajar dapat diartikan sebagai stimulus dan respon. Dengan demikian, input yang berupa stimulus dan juga output yang berupa respon, bentuk dari stimulus berupa penyampaian materi, pembentukan karakter, nasihat, dan lain-lain yang diberikan guru kepada muridnya. Sementara, bentuk dari respon berupa reaksi atau tanggapan dari murid atau peserta didik terhadap stimulus yang diberikan oleh guru atau pendidik. Proses yang terjadi antara stimulus dan respon tidak dapat diamati dan juga diukur. Hal yang terpenting dan perlu diperhatikan adalah perilaku dari stimulus dan respon. Maksudnya apa? Yang diberikan guru yang berupa stimulus dan apa yang diterima murid berupa respon harus diperhatikan dan juga diukur. Hal itu dilakukan karena pengukuran stimulus dan respon merupakan hal penting agar dapat mengetahui apakah murid mengalami perubahan tingkah laku atau tidak. Pada penerapannya atau proses belajar mengajar, teori behavioristik sangat tergantung dari beberapa aspek, seperti tujuan pembelajaran, karakteristik murid, materi pembelajaran, media pembelajaran, dan fasilitas pembelajaran. Baik, yang kedua adalah teori belajar kognitif. Seorang psikolog asal Swiss, yaitu Jean Piaget, mengembangkan teori kognitif. Berkat teori dari Piaget, terlahirlah perkembangan psikologi yang berpengaruh terhadap perkembangan konsep kecerdasan. Dalam teori kognitif berbicara tentang manusia membangun kemampuan kognitifnya dengan motivasi yang dilakukan oleh dirinya sendiri terhadap lingkungannya. Inti dari konsep teori ini adalah bagaimana munculnya dan diperoleh hanya skemata atau skema rancangan manusia dalam mempersepsikan lingkungannya. Dalam tahapan-tahapan perkembangan manusia atau saat seseorang mendapatkan cara baru dalam memakai informasi secara mental. Berdasarkan teori belajar kognitif, belajar merupakan proses perubahan persepsi dan pemahaman. Dengan kata lain, belajar itu tidak harus berbicara tentang perubahan tingkah laku atau sikap yang bisa diamati saja. Setiap orang memiliki pengalaman dan juga pengetahuan yang berbeda dan tertata rapi dalam bentuk struktur kognitif. Pengalaman dan pengetahuan inilah yang membuat proses belajar mengajar akan berjalan dengan baik.
Teori ini dikatakan dapat berjalan dengan baik ketika materi pembelajaran yang baru bisa beradaptasi dengan struktur kognitif atau kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Arti belajar dalam teori kognitif yaitu proses perseptual atau bisa dikatakan sebagai perilaku seseorang dapat ditentukan oleh persepsi dan pemahamannya. Dalam melihat situasi yang berhubungan dengan tujuan proses belajar mengajar, teori ini mempercayai bahwa belajar itu dihasilkan dari proses persepsi, kemudian membentuk hubungan antara pengalaman yang baru dan pengalaman yang sudah tersimpan di dalam dirinya. Proses belajar mengajar dengan teori kognitif tidak hanya beroperasi dengan terpatah-patah atau terpisah-pisah, tetapi melalui proses yang mengalir dan menyeluruh. Hal yang ditetapkan pada teori belajar kognitif adalah proses dari belajar, bukan hasil belajar. Baik, yang selanjutnya adalah teori belajar konstruktivisme. Teori ini pada asalnya bukan bagian dari teori pendidikan. Sebenarnya teori ini bersumber dari ilmu filsafat, terutama filsafat ilmu. Dalam ilmu filsafat, hal yang dibahas atau dijelaskan dalam teori ini adalah bagaimana proses terbentuknya pengetahuan manusia. Menurut teori konstruktivisme, pembentukan pengetahuan yang terjadi pada manusia berasal dari pengalaman-pengalaman yang telah dilewatinya. Teori ini terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Dalam perkembangannya, teori ini menerima pengaruh dari ilmu psikologi, khususnya psikologi kognitif Piaget, yang dimana kognitif Piaget sangat berkorelasi dengan psikologis manusia untuk mendapatkan pengetahuan. Jadi, bisa dikatakan bahwa belajar adalah suatu proses yang dilakukan oleh murid atau peserta didik dalam membangun pengetahuan. Konstruksi berarti membangun. Jadi, teori belajar konstruktivisme suatu usaha yang dilakukan untuk membangun tata hidup yang berbudaya modern. Teori belajar ini berlandaskan pembelajaran konstekstual. Dengan kata lain, manusia membangun pengetahuan sedikit demi sedikit yang hasilnya disebarkan melalui konteks yang tersebar dalam waktu yang direncanakan. Teori ini menekankan seseorang yang belajar memiliki tujuan untuk menentukan bakatnya, menambah pengetahuan atau teknologi, dan lain-lain yang dibutuhkan untuk mengembangkan dirinya. Pengalaman demi pengalaman yang telah dilewati manusia, maka akan memiliki hidup yang lebih dinamis dan pengetahuan akan bertambah. Dalam konteks belajar mengajar, teori belajar konstruktivisme membebaskan pembelajar untuk membimbing sendiri pengetahuan yang dimiliki berdasarkan pengalaman. Menurut teori konstruktivisme, belajar lebih mudah dipahami oleh manusia karena manusia membangun dan mengembangkan pengetahuan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang telah dilewatinya. Dengan hal ini, hidup manusia menjadi lebih dinamis. Yang terakhir ada teori belajar humanistik. Teori belajar ini lebih cenderung melihat perkembangan pengetahuan dari sisi kepribadian manusia. Hal ini dikarenakan humanistik itu sendiri merupakan ilmu yang melihat segala sesuatu dari sisi kepribadian manusia. Teori belajar humanistik juga bertujuan untuk membangun kepribadian murid dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Hal ini bisa disebut dengan para pendidik atau guru atau pengajar yang mendidik menggunakan pendekatan humanistik. Guru atau pendidik dengan aliran humanistik akan mengutamakan hasil pengajaran berupa kemampuan positif yang dimiliki oleh murid. Kemampuan positif akan membangun atau mengembangkan emosi positif pada murid. Teori belajar humanistik berbeda dengan teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik hanya melihat motivasi manusia sebagai sebuah usaha untuk memenuhi fisiologis manusia. Sedangkan teori belajar humanistik lebih menekankan pada pembentukan kepribadian, perubahan sikap, menganalisis fenomena sosial, dan hati nurani yang diterapkan melalui materi-materi pembelajaran. Dalam teori ini, guru atau pendidik sangat berperan sebagai fasilitator. Maksudnya, berperan sebagai fasilitator di sini adalah guru diharuskan memberikan perhatian kepada murid dan menciptakan suasana kelas yang kondusif. Guru ditugaskan untuk mengetahui keinginan dari setiap murid karena keinginan-keinginan yang ada pada setiap murid dapat menambah kekuatan dan mendorong semangat belajar. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa teori belajar merupakan landasan terjadinya suatu proses belajar yang menuntun terbentuknya kondisi untuk belajar.
Oleh karena itu, dengan adanya teori-teori belajar, maka akan memberikan kemudahan bagi guru dalam menjalankan model-model pembelajaran yang akan dilaksanakan dan akan membantu peserta didik dalam belajar. Ada beberapa macam teori belajar yang muncul di dalam masa perkembangan psikologi pendidikan. Di antaranya yaitu teori belajar behaviorisme, teori belajar kognitif, teori belajar konstruktivisme, dan yang terakhir teori belajar humanistik. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.